dan menyanyikan lagi sekali lagi yang menjelang Tuhan dan terkasih dan penyembah ajak berjalan Tuhan terima kasih kami saat ini untuk waktu ini dikasih kesempatan untuk belajar firman Tuhan dan satu topik yang merupakan diskusi dilakukan Yesus. Amin. Baik, selamat siang sekali lagi. Baiknya, baterainya sudah setelah. Ya, saya diminta oleh Aris dan WA untuk
khotbah. Sesungguhnya saya bukan pengkhotbah ya. Untuk membahas tema ini. Tes. Peran medsos untuk saya tak masuk temanya itu bagaimana menggunakan atau memanfaatkan medsos itu untuk membangun pertumbuhan pribadi maupun komunitas dan spiritual bersama. Ya, jadi saudara sekalian, ini saya ada, jadi saya tidak bisa berkhotbah seperti khotbah yang biasa, seperti orang yang mengajar ya. Dan Bung Haris kita sudah ada poin disiapkan, ini saya siapkan. Tapi yang paling utama mari kita baca dulu firman Tuhan di awal kita balik-balik sesuai dengan topik ini. Nah, saya mendoakan dan mengumpuli bahwa sesungguhnya ini ada project saya itu membaca tahun ini menyelesaikan satu kali lagi Alkitab, dan tadi pagi baru selesai pengkhotbah dari Kejadian 9, dan ketika hari Selasa kalau tidak salah dihubungi, saya bertanya kepada Tuhan kira-kira firman Tuhan apa yang paling Tuhan rindukan untuk kita bahas dalam tema ini. Sebab kalau tema ini bicara medsos, yang saya itu ada tiga kata: media sosial generasi Z, gitu ya. Nah, saya sebenarnya orang agak bertanya kepada Bung Haris ini bentuk acaranya apa? Bung Haris bilang khotbah, ini media sosial atau apa? Padahal bagus kalau kita diskusi ya, dan tidak apa-apa. Ini adalah sudah dimulai, sudah direncanakan oleh teman-teman. Saya percaya itu akan bicara sesuatu lebih daripada yang medsos itu. Nah, sehingga berkali-kali saya menemukan dan ayat firman Tuhan yang memerintah kita hari ini luar biasa. Kita akan coba. Ini firman Tuhan lebih penting daripada sekarang. Kalau sebagai firman Tuhan sudah cukup. Yang tema ini lewat. Ya. Tapi karena sudah ada dalam tujuan dan visi-visi yang kita bahas ini, kita akan punya cara baca firman Tuhan yang lain ada sedikit berbeda. Dari pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Maka dibuka dulu. Ada mede bacanya, ada mede. Kita akan membaca ayat 1 ini betul-betul tanam di dalam hati. Kalau kita Anda sudah hafal, tapi ada yang kadang-kadang dikoreksi lagi apakah hafalan Anda itu ada pada aslinya atau beda-beda, ya. Ada yang tidak hafal itu segala sesuatu ada waktunya. Kalau dia mau membantu dari satu, itu judulnya bukan ayat. Oke, mari kita baca secara bersama. Kemudian ada 2 kali lagi kita baca. Ini bukan mantra 3 kali, yang biasa kita baca 3 kali. Ini memang itu sebenarnya kan tunggal, kan? Bukan mantra itu pun pakai tunggal supaya 3 kali baca-baca itu kan. Mari kita membaca 3 kali dengan perlahan-lahan. Dan kalau ada mau cara baca yang bagus untuk tanam di dalam hati, seberapa besar jumlah kata itu bacanya sebanyak itu. Jadi kalau ada 11 kata, Anda harus mesti baca 11 kata supaya dia betul-betul kan. Mari kita mulai. Tidak usah baca dulu lagi, langsung saja dengan ayat ini 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi. Perhatikan kata-kata huruf-hurufnya ya. Dan nanti bilang
dua, tiga. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Ya, nanti kita akan korek ayat ini. Dan memang bicara generasi, bicara masa, bicara waktu. Ya. Kalau ada Z pasti ada Y. Kalau ada Y berarti ada X. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita mulai beda. Karena nanti di ayat itu luar sampai dengan. Jadi hari ini kita akan nanti bahas banyak dengan beberapa pasal ini. Kita akan beda. Bedanya begini. Ada waktu untuk, ada waktu untuk. Ada waktu untuk, ada waktu untuk. Jadi kita akan tahu teman-teman, dan kita akan jadi bikin intonasinya baik-baik. Jadi Anda cukup bersuara di ada waktu untuk. Lalu Anda pikirkan kata itu. Nanti temannya balaskan ada waktu untuk. Bisa ya? Bisa? Jangan jadi mahir, jangan kita jadi orang ada waktu satu sampai semua jadi. Ya? Selamat datang. Kita mulai dari kalau teman, jadi betul-betul kalian berdua itu ada waktu untuk kalian ada waktu. Kemudian kalau ada waktu untuk ada waktu. Kemudian nanti pulang saya mau ada beda dengan beliau. Ada waktu untuk lahir, tapi jangan lahir ada waktu untuk ada waktu. Bila dengan suara media, nah, jadi tolong cari teman-teman harus berdua-dua karena di dalam ayat-ayat itu selalu ada dua-dua. Harus dengan isi juga. Sudah, teman-teman sudah. Ini ayatnya lebih penting dari semuanya. Yang lain ada boleh dapat, tapi yang ini ada. Betul-betul. Jadi intonasi kita melihat ya. Nah, saya dengan Ekal saya juga. Dan saya mulai dengan Ekal. Saya dan Ekal kemudian melanjutkan. Saya contoh ya. Ada waktu untuk Ekal balas. Dan saya balas ada waktu untuk. Jadi kayak gini kan kita bilang ada. Oke, mulai ya. Intonasi. Ekal siap. Ekal siap nanti kita. Intonasi. Ayat 2 ini habis ini kita pulang sudah. Karena sudah dapat sesuatu yang bisa ya. Dan Nona dengan Ekal juga bisa intonasinya itu. Berteman. Sudah. Bisa ya. Ada waktu untuk. Ada waktu untuk. Lalu teman yang lain kita mulai dari seperti itu. Ada waktu. Bilang sekarang ya. Ada waktu untuk makan, tidur. Iya. Itu nanti kalau untuk nanti ada waktu untuk, ada waktu untuk. Intonasinya itu beda ya. Karena di situ medley-nya bisa paham? Bisa. Yang baru datang kita dari bahasa India sama. Ada waktu untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Lalu mulai kita media. Oke, baik. Beta yang ini ada waktu. Haris. Ada waktu untuk. Ada waktu untuk. Ada waktu untuk. Intonasi dijaga sebagai bantu. Ada waktu untuk. Ada waktu untuk. Nona dengan saya. Ada waktu untuk. Ambil ya. Itu intonasinya. Medley. Ya, dari sini sebenarnya pasal 3 ayat 1 ini mengatakan begini, sebenarnya kita ada ruang dan ada waktu. Masa itu session, musim, ada musim. Untuk apapun di bawah langit ada musim. Jadi media itu ruang. Jadi kita lihat definisinya.
karena Haris mengatakan bahwa ada beberapa kisi-kisi, kita selesaikan dulu yang kisi-kisi karena saya percaya Tuhan ingin untuk Anda, sebab menurut saya Anda lebih tahu dari saya karena Anda adalah generasi yang masak jeruk, makan jeruk, gitu kan? Kalau Anda mau bertanya segala sesuatu, Anda kalau slide yang berikut. Jadi ada 3 kali itu media sosial dan generasi kita mulai dari generasi. Ini yang tadi saya sampaikan kalau ada X, berarti sebelum X ada Y. Nanti setelah X ada apa lagi? Jadi memang Wikimedia itu saya ambil menggambarkan bagaimana timeline dari generasi ke generasi. Jadi kalau ditanya generasi Z itu generasi yang seperti apa atau bagaimana apa mulai berakhir yang Y nanti materi itu saya berikan kepada Anda secara timeline atau waktu bahwa kita itu punya ada waktu untuk segala sesuatu barang generasi. Ada masa, ada musim. Kita tidak bisa menyangkali. Jangan ada yang bertanya dulu lebih baik daripada sekarang. Allah berbilang itu pertanyaan yang kurang lebih. Pokoknya lain dulu lain sekarang. Dari situ generasi Z itu dulu. Ada nanti di atasnya generasi Alpha. Oke, slide berikut. Slide ini mendefinisikan, kita mulai lihat dulu. Jadi medsos itu apa? Saya mau garis bawahi platform digital. Jadi kalau Anda berbicara bermain medsos, cara yang pertama tentang platform. Platform itu adalah bentuk dasar ruang tempat, tapi ruang dan tempat itu adalah digital. Sosialnya itu berbagi. Jadi Anda masuk di dalam satu platform, Anda mulai berbagi. Apa yang dibagikan? Bisa informasi, bisa multimedia, bisa ide-ide. Jadi Anda bisa dapat definisi yang baik. Tapi saya lihat bahwa ini adalah kalau bicara digital itu bicara tentang bit binary digital, ada bandwidth, ada ruang. Nah, platform ini siapa yang punya, siapa yang bangun, lalu siapa yang jadi host, siapa yang jadi produser, siapa yang jadi follower, ada semua. Jadi sini cukup ya, media sosial itu platform. Nanti ada platformnya dibangun oleh Twitter, dibangun oleh Facebook, dibangun oleh YouTube. Di dalamnya ada interaksi saling berbagi sosial. Di dalam saling berbagi itu ada yang terima, ada yang produksi. Istilah kita ada yang produser, ada yang follower. Tapi kita diatur oleh host. Karena ini digital, maka segala sesuatu harus diubah dalam konteks digital. Dan Anda harus tahu bahwa digital itu tidak bisa dihapus. Seperti Anda bisa delete, Anda bisa move, tapi sesungguhnya rekamnya ya. Dulu waktu belum ada yang medsos ya. Jadi kalau tadi kan itu dulu masih SMS, masih telepon. Jadi kalau di persidangan, kalau mau buka, saya masih ingat dulu ada kasus korupsi di PSDM tentang pembicaraan Freeport, lalu dipanggil telepon untuk membawa skrip komunikasi dalam
tulisan maupun di dalam audio. Nah, di situ baru tercatat. Jadi walaupun kita tidak mengakui di persidangan, tapi ada digital rekamannya yang bisa dibuka. Gitu ya. Tadi digital itu adalah sesuatu yang tetap. Mungkin Anda bisa hapus delay for me, delay for FF1. Biasakan gitu ya. Tapi yang punya rumah tidak pernah bisa Anda hapus, tapi Anda sudah masuk di platform itu, jadi tidak bisa hapus. Tergantung platformnya seberapa besar, seberapa luas, seberapa tinggi. Nah, itu yang membuat arti daripada media sosial ini bagus tadi. Platform, ada rumah, ada ruang. Jadi di bawah langit ini ada lagi ruang-ruang di private dan platformnya ada yang digital, ada yang non digital. Sampai situ. Nah, sekarang apa itu Gen Z atau Gen Z? Nah, BPS atau sudah disepakati bahwa Gen Z itu adalah mereka yang lahir mulai dari tahun 1997 sampai dengan 2012. Anda ada di situ ya? Ada yang di belakang itu, Doni, tahun berapa lagi? 94. Berarti Gen Y. Jadi kalau Gen Z mau tanya ada apa, sebelum Anda tanya ke Gen Y, betul? Kalau Gen Y tidak tahu apa, tanya ke Gen X, Y, Z. Berarti yang paling muda tahun 2013 di sini ada? Tidak ada ya? Iya, jadi kalau peran media sosial itu sebenarnya jangan ajar kalian, karena kalian itu punya waktunya. Mestinya ajar Gen Y dan X, baby boomers dan tua-tua, karena yang bermain medsos paling bahaya itu yang ngomong dan ngomong. Kalau yang aneh ini ada menganggap itu seperti biasa saja, tapi yang mereka itu justru terlalu berbahaya, luar biasa dan sebagainya. Ada biasa-biasa saja. Betul ya? Oleh sebab itu hari ini coba saya lahir tahun 70, berarti saya masih masuk antara susah ada huruf lain dan peluang. Iya. Tapi harus ada sesuatu. Jadi intinya begitu teman-teman. Di dalam semua generasi itu sebenarnya beberapa kami juga diskusi di Pasutri senior dengan Dr. Eli, kami bahasa dari dua pokok yang menentukan masa depan. Yang pertama adalah pokok pengetahuan dan yang kedua adalah pokok kehidupan. Kejadian pasal 2:15. Kami yang manusia makan itu adalah pokok pengetahuan. Kalau makan pengetahuan kita tahu mana yang baik, mana yang belum, mana jadi jujur kalau Anda Gen Z bicara pengetahuan Anda tinggi sekali, dalam sekali, luas sekali, tapi bicara kehidupan orang tua-tua jauh lebih betul ya? Betul kan? Dua itu pokok kehidupan dan pokok pengetahuan. Lalu yang itu kami sepakati juga bahwa dengan adanya generasi demi generasi, kita harus yang tua-tua ini harus bisa memberitahukan kepada karena waktu itu disepakati bahwa pengetahuan itu adalah bicara tentang data, fakta, dan informasi, gitu ya. Tapi kalau kehidupan itu bicara tentang kebenaran. Ada yang data dan fakta itu orang berkolaborasi dengan kebenaran dari negara itu. Lalu ada juga substantif mana yang relatif, mana yang mutlak. Kebenaran itu mutlak, pengetahuan itu relatif. Bisa ya? Jadi dalam hidup, lalu kita bahas, karena ada orang yang seperti kami kalau belajar di Tuhan 40 tahun. Belajar dari saya. Kalau belajar ikut Tuhan 50 tahun, belajar dari Pak Edi.
muncul, mana yang terlarang, mana yang aktif, mana yang enggak. Ya, kadang-kadang yang datang berbagi ide, berbagi informasi, berbagi media. Ide ini mengarah fokus ke kekekalan bukan kepada kebinasaan. 75,9 juta atau 27,94% dari total populasi. Dan Indonesia sekarang masuk nanti di demografi, bonus demografi Gen Z, Gen Z nanti lebih banyak di tahun 2030. Dan itu adalah tongkat menjadi negara maju atau negara seperti biasa kegagalan dari masa ini. Sehingga Presiden Jokowi seakan-akan sedang melakukan satu cawe-cawe gitu ya. Ini kesempatan terakhir, kalau tidak lewat itu seperti Meksiko, Brasil yang sudah bonus demografi jadi tidak manfaat. Itu yang diminta itu yang bukan ya minimal apa itu media sosialnya, apa itu gensetnya, Anda sudah bisa tahu. Yang berikut, kita ini yang pengetahuan saja dan kita ini kan pengetahuan disehat dan pengetahuan ini ada semua gambar itu saya pakai ChatGPT 4.0. Jadi kalau Anda cari di Google pasti ada kan ini ChatGPT yang terus ya. Jadi gambar ini saya suruh tolong berikan ilustrasi kepada saya dalam bentuk gambar tentang koneksi dan komunikasi Gen-Z dalam menggunakan media sosial. Jadi kedua itu. Di semua gambar ini sudah saya pastikan saya pakai ChatGPT. Tapi yang pakai kosong saya bayar selama ini saya langganan 350.000 per bulan. Lalu mulai kemarin saya sudah mulai langganan lagi Gemini Advance. Itu adiknya Google. Bahkan 343.000 per bulan. Tapi saya dapat Google simpanannya 2 tera. Lalu dalam satu malam saya tulis satu artikel ilmiah untuk jurnal internasional. Jadi riset S2 saya tentang kromosom piramida dari mana dalam satu malam saya bikin pakai data-data itu dengan Gemini Advance dapat satu jurnal internasional dan sudah dikirim dari malam. Jadi Anda federasinya harus lebih pintar dari saya. Cuma memang begitu. Siapa yang dua ya? Betul kan? Betul kan? Iya. Tapi selalu yang baru itu yang dari fresh, dari Java. Saya sudah mulai mengalir dengan anak saya. Apalagi dia sudah sarjana bisnis digital. Oke, jadi ini adalah banyak sekali. Menurut saya positif, lebih banyak positif daripada negatif. Nanti kembali kita kepada kebenaran. Semua yang terjadi di bumi ini sejak semula Tuhan yang baik adanya dan bahkan sangat baik. Jadi jangan Anda melihat bahwa dunia ini rusak dan bahwa tidak. Semuanya nanti tergantung Anda punya kebenaran yang ada di dalam diri. Pengetahuan apa? Kalau cuma Anda punya pengetahuan Anda akan bilang baik dan jelek. Dan kalau Anda punya kebenaran itu beda. Jadi ini positif. Saya cuma menampung dalam 4 poin ini. Yang pertama itu adalah siapa yang tidak sangka bahwa kita bisa gunakan ini dalam ini untuk komunikasi ya, betul ya? Kita mampu berkomunikasi bisa terkonek, masuk di platform apa kita konek, tergantung daya kamu. Saya kalau itu di Telegram itu ada grup yang sampai 18.000 orang. Dulu WA baru 200, itu berkembang lagi jadi 1.000. Jadi koneksinya luar biasa. Anda punya grup sekian banyak, gitu ya. Lalu komunikasi, ini positif sekali. Apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, apa yang kita alami, secepat itu kita bisa komunikasi.
setiap malam saya rasa anak-anak saya tidak jauh dari saya, karena setiap malam itu WA, video call, berdoa, baca Al-Quran. Jam-jam begini saya tidak mau ganggu mereka, mungkin jam 9 malam itu di sini dan jam 7 malam di sana. Jadi saya tidak rasa kalau mereka tetap yang jauh, karena setiap hari pertemuan, dan pertemuannya itu terencana dinomani oleh. Yang kedua itu, ini harus sudah tahu semuanya pengetahuan, dan betul ya. Tapi apakah ini kebenaran? Itu belum tentu, betul kan? Sumber informasi dari pendidikan, apalagi sekarang Anda bisa BG, ambil dokter secara online semua. Saya juga nanti ada di situ dalam ekspresi diri dan kreativitas itu luar biasa. Ini pengetahuan, pengalaman semua ada pada Anda. Lalu ada jaringan dan kedua, ini jaringan dan karena konektivitas kita itu luar biasa. Mulai dari dalam rumah sampai di luar negeri itu ada koneksi. Setuju ya? Anda sudah tahu, saya tidak bisa ajar Anda tahu. Kita cepat saja, karena waktu juga tadi terkena dalam pengaruh negatif. Yang saya ambil ini adalah hal-hal yang ini tidak mendasar. Yang pertama itu banyak orang yang menggunakan medsos, bukan cuma Gen Z, tapi juga Gen Y dan X mengalami gangguan kesehatan mental. Data terakhir setiap hari itu ada 40 sampai 60 pasien di rumah sakit jiwa datang kontrol, dan 60% itu adalah anak muda, depresi, putus cinta, kesehatan mental. Tolong Anda yang saya sesama rekan yang saya lewat, kan? Anak saya sampai misalnya anak saya kalau dia suruh bapak pegang HP, ada yang simpan di lemari sepeda yang tidak terlalu anggun gitu. Apalagi saya berbully, berhubungan. Wah itu. Nah, akhirnya media sosial bukan lagi atraktif, tapi jadi distraksi. Mulai orang sudah, saya lihat ya, teman-teman terlalu banyak. Ini sampai kelihatan di grupnya banyak, tapi dia cuma buka itu sudah. Nah, saya punya tools di mana keluar dari grup kan orang tahu, masuk dalam grup dan orang tahu. Itu harus belajar di situ ya. Apalagi ada yang punya itu tahu, dia dapat tahu siapa yang memblokir saya, siapa yang dapat tahu. Lalu ini menyangkut privasi dan keamanan sudah mulai terancam. Ya. Oh tiba-tiba ada WA masuk. Kenal orang ini atau tidak dia ini pembohong, sahukan di mana-mana. Bahkan ada yang bunuh diri gara-gara seorang kepala sekolah lagi. Tiba-tiba dia masuk ke kamar. Apakah Anda kenal orang ini? Pinjolnya pinjaman membayarnya sampai tidak mampu bayar dan sebagainya. Ini satu tahun kemudian meninggal kepala sekolah. Puas kepala sekolah. Oke, itu sekali ini saja. Ini khotbah, bukan diskusi juga. Yang berikut, positif, negatif, maka kita ada yang bijak. Yang bijak ini saya pengetahuan kita. Tolong pada suatu penggunaan, gimana caranya. Nah, memang tidak gampang. Tapi kalau sudah terpapar, fokus pada konten yang positif. Sudah tidak bisa lagi melarang karena kita semua masuk di dalam jebakan-jebakan
harus verifikasi informasi, jangan forward teruskan many kan. Lalu tiba-tiba ada yang dijerat oleh undang-undang ITE. Ya. Jaga privasi sekarang. Nanti di undang-undang ITE itu ada. Tapi yang paling utama etika digital etik. Tolong bicara karena nanti jadi ibaratnya kalau generasi sebelum Z, Y itu lebih banyak cuma laptop komputer PC. Kalau yang kami itu masih ibaratnya kami masih hidup di tanah, dan kalau yang generasi Z itu sudah mulai hidup dalam air. Nanti generasi setelah itu hidup di udara, banyak. Sehingga kalau yang Gen Z ini mengalir kan, suruh pada rata sudah lupa. Nah itu yang paling utama itu sekarang baru mengenai ITE itu terutama pasal 27 itu Anda harus membaca ya. Pencemaran nama baik, video online, menyebarkan video asusila. Nah, kemarin ada mama muda di Banten atau orang dan lewat Facebook ada di YouTube tiba-tiba ada komunikasi. Wow, luar biasa sekali. Sampai dengan anak yang umur 5 tahun cuma demi konten yang diminta oleh YouTube Facebook, ujaran kebencian. Nah sekarang juga foto, jadi misalnya ada yang harus memiliki karena sekarang sudah bisa dipidana. Misalnya Anda teman ada tidur ngorok, kalau Anda mulai ambil videonya, kalau Anda mulai upload ke teman-teman dengan sengaja kalau tanpa izin dia Anda bisa bicara pidana. Itu undang-undang ITE sudah mengatur. Apalagi teman ada mandi, kalau Anda coba sengaja. Ya berikut tantangan. Nah, tantangannya ada beberapa aspek. Masalah terlalu banyak eksposur. Informasi bagus betul, informasi terlalu banyak kita terlalu rugi, sudah belum sempat renungan satu sudah. Saya akhir-akhir ini adalah orang yang paling bahagia, dan mari kita hidup kita setelah saya dapat tahu. Tapi ada yang nanti sampai ke. Jadi ada kata Pak Rektor, waktu itu saya menjadi Pak Rektor. Presiden mereka tidak apa-apa sosialisasi. Sebab kalau masuk di situ tidak pernah hidup. Tapi kalau Anda pasti nanti saya berikan menemukan, karena saya sudah menemukan mana yang mutlak, mana yang dalam relatif. Misinformasi, tantangannya banyak sekali hoax yang masuk. Tapi yang paling utama itu kecanduan, addiction. Jadi kalau saya punya anak 2 itu ada Gen Z. Terakhir tahun 2003 dan 2006. Jadi yang semua yang saya sampaikan ini adalah hasil diskusi dengan mereka. Jangan perempuan itu apalagi kalau ada hal-hal yang norak itu selalu kasih bagus kalau jadi ayah dan ibu yang punya hikmah supaya bisa mendidik. Apa tolong pegang mission untuk anak dia nanti hari Sabtu baru kasih. Karena kadang-kadang kita takut kehilangan informasi. Sepertinya ya, satu detik tidak ada informasi. Jadi kalau sekarang saya bilang makanya kenapa kalau di gereja saya benar pasti. Rapat-rapat saya tidak pernah aktifkan HP. Itu rasanya ada telepon bagaimana itu ini menyangkut komunikasi dengan Tuhan jauh lebih penting. HP saya jam 12 malam lagi mati dengan sendirinya, nanti jam 5 pagi baru hidup lagi. Lalu nanti kalau dalam kondisi yang jam itu nanti bimbing urusan Tuhan dan urusan saya. Karena kita pikir tiba-tiba ada yang mau telepon meninggal masuk rumah sakit.
Oke, terakhir penerapan. Ini masih pengetahuan saja untuk kita masuk ke kebenaran. Penerapan banyak sekali kita sebagai agensi bisa buat, terutama mahasiswa Kristen. Yang pertama kayaknya terlalu banyak. Ini ChatGPT, saya kasih masuk dan suruh dia keluar semua. Dan dia membuatkan hal ini. Konten yang positif dan inspirasi itu kita berikan. Ada mendukung komunitas, bukan tidak ada yang salah. Studi dan diskusi Alkitab secara online, literasi digital dan etika Kristen, mentoring dan pembinaan. Maksud saya bukan mengajari Anda, tapi saya mengusulkan supaya tolong menggunakan medsos ini membantu komunitas, membantu orang untuk literasi digital. Kalau secara bukan sudah betul ini ya, sudah. Sekarang kami kita wajibkan untuk literasi digital ya. Saya sekarang ambil yang 17 jam atau 1 minggu itu lewat. Wajib itu ayatnya saya harus merek digital. Apalagi yang bekerja ke 3M, betul-betul budaya kerjanya budaya digital. Lanjut, gunakan untuk jaringan profesional. Kampanye kesehatan mental, tolong bantu teman-teman kolaborasi. Baik dengan gereja ini, Anda sudah kolaborasi, ini tolong bantu gereja ini punya generasi set ke bawah itu bisa punya kesehatan mental dengan baik. Jangan cuma pakai waktu gedung saja, tapi harus juga. Nah, yang paling terakhir itu pengembangan diri, latihan. Nah, saya termasuk yang paling suka pakai ini Coursera, Udemy. Saya dulu sebanyak sertifikat saya di Udemy yang diambil di Belanda, tapi sudah jadi instruktur di Udemy yang bisa memasukkan. Jadi gunakan itu, ada yang gratis, ada yang berbayar. Teruslah. Kalian kesimpulan. Nah, ini 3 kesimpulan. Media sosial punya dampak besar, termasuk pada kita mahasiswa Kristen. Kalau gunakan bijak, banyak manfaat. Kalau gunakan tidak tepat, timbul banyak masalah. Untuk pengetahuan kita. Penerapan ide positif supaya bisa membangun pribadi, komunitas, atau izin kerajaan Allah. Nah, saya pikir materi ini tidak cukup hanya untuk menjawab media sosial, tapi minimal poin-poinnya sudah ada. Dan mari kita, itu pengetahuan, itu fakta, itu informasi. Mari kita lihat pada kebenaran yang sesungguhnya. Saya bagaimana kalau saya tambah 1 C lagi, kan abad 21 itu ada di buku itu banyak sekali skill, ada 6 C, saya tambah 7 C, yang itu critical thinking, kreatif, kolaborasi, komunikasi, dia ada. Lalu saya tambah yang 7 itu harus rise, harus ada urapan, kreatif dalam urapan, komunikasi dalam urapan. Itu yang memang. Jadi kalau Anda punya anak yang tidak punya C yang terakhir rise, itu sebenarnya cuma tunggu waktu saja. Bungkuk 1 demi 1. Jadi mari kita bangun. Saya dapat yang kebenaran. Kali kita lihat kebenaran tentang generasi dulu. Ayat 11, pasal 3 ayat 11. Ya, setelah pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ada 3 ayat yang kita baca di situ di bagian terakhir kali ini. Yang bilang kebenaran mutlak kekal itu 3 ya. Ada 3 yang mutlak kekal ya. Yang pertama itu apa? Roh. Betul kan? Roh itu kekal ya. Yang kedua firman Tuhan. Lalu yang ketiga kasih.
Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berarti generasinya akan terus ada. Katanya ada alfa lagi. Ada alfa yang saya bilang mereka itu tidak mau kata kotor, tidak mau basah, tidak mau mereka itu udara terus. Anda lebih tahu, lebih paham, tapi tahun 2010 saya sudah bawa di rek kedokteran. Itu yang pertama itu adalah printing 3 dimensi. Jadi kalau bikin pizza itu tidak boleh ada campur-campur lagi. Harus itu saja lalu sekarang di sini tiba-tiba cetak awal pizza. Bikin mobil, bikin rumah, tinggal taruh saja semen tanah, kemudian botol selesai rumah. Nah, sekarang yang ada kan mobil terbangnya nanti operasi di IKN dan mobil taksi terbang. Nah, yang alfa yang dari sudah bermain dengan drone, sudah tidak mau pikul merasa di drone saja. Kalau yang ini adalah Z masih bisa masih basah. Tapi kalau Z, tapi itu tujuan Tuhan itu tidak bisa diselami oleh kita manusia. Jadi jangan cepat dari kesimpulan kalau masih ada. Yang berikut adalah ini kebenaran. Ada istilah sudah ada, lama ada, sudah lama, sudah dulu. Itu di ayat yang ke-15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Maksudnya apa? Itu jangan dulu, ini style yang kita nyanyikan. Tapi di ayat 15 saya kasih catatan di sini bahwa Allah mencari yang sudah lalu. Maksudnya ya Allah mencari janji-janjinya dan janji itu selalu. Jadi yang sekarang ini ada itu karena memang dulu sudah. Cuma beda bentuk saja, beda metode dan cara. Tapi hidup itu selalu ada bentuknya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, sebenarnya pertanyaan kita ini sudah pernah kami bahas di 20 tahun yang lalu. Ada satu kata begini, itu kan boleh. Jadi kalau ada semua Anda selalu ini boleh, ini tidak boleh, nah, maka menjawab itu kan boleh. Kalau menjawab itu bagaimana menjawabnya? Oke, mari Anda mencatat kalau itu kan boleh, kita bisa tahu bagaimana generasi Z ini. Ada pertanyaan dari generasi Z, generasi yang baru. Kira-kira kalau medsos itu sudah tahu paling banyak, tapi ada juga yang negatif. 1 Korintus, sebenarnya kita ada punya patokan kebenaran. Yang pertama itu adalah 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ini boleh? Nah, ini ayat-ayat yang Anda pakai untuk Anda bisa jadikan sebagai renungan. Di situ dia bilang bahwa coba kalau yang sudah dapat tolong dibacakan dengan 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Iya, segala sesuatu boleh, merokok boleh. Pokoknya apa saja, boleh saja. Tapi ada 2 itu, berguna dan bau. Jadi kriterianya, apakah saya masuk ini berguna atau membangun atau tidak? Baru satu lagi di ayat yang 3, pasal 10 ayat yang 3. Silakan yang sudah dapat baca. Silakan.
31 ya? Kan? 30, 33 ya 31. Untuk jadi yang maksudnya kebenaran yang tidak pernah berubah itu kalau Anda membaca itu semua yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran dan dia tidak akan pernah berubah. Kata-kata kuncinya segala sesuatu, benar? Dalam segala hal, dalam segala waktu, betul kan? Berarti kalau itu bilang segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala waktu, maka itu pasti melampaui generasi. Jadi memuliakan Tuhan itu kebenaran. Dalam makan, dalam minum, dalam medsos harus begitu. Ayat yang berikutnya di Kolose 3 ayat 17. Itu kalau ada di dalam PA ada teman-teman anak-anak PA yang tanya, boleh begini atau tidak ya? Boleh atau tidak? Anda punya ayat preferensi. Boleh bullying atau tidak? Kolose 3 ayat 17. Silakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Iya, segala sesuatu, termasuk medsos. Berani atau tidak terlakukan itu dalam nama Allah. Nah, teman-teman di muslimnya memiliki nama Bismillah. Itu artinya dalam nama Allah. Kita juga dalam nama Yesus. Apakah Anda mau pergi melakukan sesuatu kejahatan dengan nama Yesus? Boleh. Kalau zaman perjanjian lama Anda sudah itu belakang. Cuma kan kita jangan kasih karunia, bisa dikasih kesempatan, jaminan pengampunan dosa. Kalau setiga itu tidak, terus jadi ayat kafara, dan jadi tolong kalau itu ayat kafara jangan dibaca lagi kan. Jadi kalau Anda bermain medsos lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul ya? Selama ini Anda main pakai dalam nama Yesus atau tidak? Dan nah, ini kebenaran. Kebenaran. Yang terakhir, Matius 12 ayat 36 dan 37. Masih banyak tapi saya batasi pada ayat ini. Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Tolong satu teman baca dan siapkan ini untuk kita tutup. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, terima kasih. Karena memang kita ada punya dua hukum menurut wahyu. Kitab yang pertama kitab kehidupan dan yang kedua adalah kitab pribadi yang ditulis semua dan waktunya. Bagusnya itu adalah ada kita kan ada punya 3 jaminan kan? 3 atau 4? Ada 4 bagus. Jaminan pertama 5 lagi, berarti banyak jaminan. Nah, tapi maksudnya dalam pertumbuhan dasar di F itu kita kan menghafal ayat emas itu 4. Jaminan pertama itu keselamatan, ya. Jadi zaman Anda sesuai dengan medsos Anda. Jadi siapa dalam itu apa? 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 jaminan keselamatan. Jadi Yohanes 3 ayat 14. Siapa yang percaya dan dapat hidup kekal. Dan inilah kesaksian itu Allah telah memberikan hidup kekal kepada kita dan itu ada dalam anaknya. Pada saya memiliki anak yang memiliki hidup, pada saya tidak memiliki anak yang tidak memiliki hidup. Jadi medsos itu tidak menentukan Anda hidup atau masuk neraka atau masuk surga. Yang menentukan hidup dan mati itu adalah Anda memiliki atau tidak memiliki. Jaminan yang kedua adalah jaminan jawaban
dipakai. Kenapa berkawan? Janganlah berpakai. Terus? Iya, bukan kepada medsos tuh. Tapi banyak kekhawatiran dan itu permohonan dikasih ke medsos. Tiba-tiba lagi dia bilang ada 25.000 ikan apa yang ya takkanlah dalam segala hal kepada Allah. Dalam doa dan ucapan syukur. Dan yang ketiga, ayo maju. Kemenangan. 1 Korintus 10 ayat 3. Ayo guys. Coba yang mana kita biasa tidak terlalu kepada manusia. Mau itu lebih penting daripada medsos dan dia berlaku di semua generasi, dari generasi Pak Edi, generasi Bu Putih dan saya sampai ke sekarang ayat itu tidak pernah berubah. Sudah? Ada jaminan satu lagi, apa lagi? Ampunan dosa. Satu Yohanes 1 ayat 9. Betul kan? Jika kita mengampuni dosa kita, maka Dia akan setia dan ampun kita. Saya juga masih apa? Ayat. Setuju ya? Ada dari bagian yang memang tema ini nanti saya kasih ke sosmed juga, tapi yang paling penting itu hadir di sini. Nah, karena urapan dan kuasa itu yang akan diaplikasi. Ada tidak bisa lewat medsos dan bisa berdoa sama-sama ya. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya masih banyak sebenarnya. Tapi saya tadi di awal disclaimer bahwa Anda adalah generasi Z, tidak bisa diajar oleh generasi Y, nah, apalagi oleh generasi Alpha, masing-masing generasi punya. Tapi jangan lupa, kalau Anda mau tahu asal usul kuasa sesuatu yang Anda bingung, jangan tanya kepada Anda punya generasi, tanya kepada generasi saya dulu. Baik, karena pengetahuan Anda tinggi, tapi kehidupan Anda masih sebatas perjalanan Anda baru. Orang tua kita biar dia tidak sekolah tinggi, tapi Allah memberikan kekekalan di dalam hati untuk bisa memberi nasihat. Saya, jadi nanti titipan saya terakhir. Hati-hati juga menggunakan medsos, karena di situ kan berbaik. Rekam jejak itu nanti akan dipakai kemudian pada waktu melamar kerja, rekam digital. Dan juga jangan sampai Anda terlalu mengkorting atau mendiskount. Sampai sekarang muncul Kristen progresif, betul kan? Ya. Kristen beradaptasi. Wah begitu. Tapi juga jangan nanti terlalu ekstrim, kan? Tidak usah bilang alamat Matius 29 ayat 11 atau ayat sekian. Itu untuk sesama platform kita di dalam. Tapi kalau sosial media platform yang umum, yang penting pesannya sampai, gitu ya. Sebab kalau saya mencari kerja, saya lihat Ekel ini orang yang terlalu rohani, dan kayaknya di pekerjaan saya tidak membutuhkan. Berarti saya tidak bisa. Tapi kalau saya orang yang jadi identitas itu sangat penting. Tapi harus kita bijak ya. Karena ke depan ini rekam jejak itu nanti Pak Aris juga sudah bagi bahwa melamar kerja sekarang itu pakai portofolio. Dan di Amerika sudah mulai mengembangkan ketika mau wawancara diminta punya akun media sosial. Lalu di situ mereka akan interview. Banyak sekali yang gagal cuma gara-gara tidak berhikmat di dalam memanfaatkan. Kalau hubungan pribadi Anda dengan Tuhan, dia sangat pribadi. Tapi kalau sudah sosial,
kita harus membangun kehidupan sosial yang baik. Mohon maaf, kadang kita beberapa menit menunggu, ini kita agak terlambat. Ini kayak suatu semester. Dan mari kita nyanyikan lagu dari Khotbah pasal 3 ayat 11 tadi. Dia membuat segala sesuatu untuk indah. Kita berwarna bersama. Saya siapkan YouTube tapi kayaknya tidak ada YouTube. Coba ada. Silakan nanti kita ikut kata in this time. Lagu ini diciptakan oleh Diane Bo 1978. Dan dia ini artis Amerika, maka ada satu kisah tentang yang dia kepada Tuhan. Anda kembalikan ke yang kita supaya kita. Mari dengan sikap doa kita kembalikan ke teksnya. Lord, please show me the freeway as you're leading me on, that you do just what you say in your time, in your time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I give. Make it song I have to sing. Into you alone with me. In your time, Lord, please show me. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you just as you say in your time. Lagu ini manusia kenapa? Biasanya Allah mencari yang lain. Mereka lagu seperti dulu, kan? Nanti Anda jadikan nanti ayat ini nanti Anda hubungkan dengan Mazmur 130. Tolong kalau Anda baca kita Mazmur 130 ayat 5. Tunggu sampai dia bicara, jangan dia berjalan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sekaligus kita mau persembahan ya. Yang semua buka persembahan boleh ya. Yang mau persembahan kita nyanyikan lagu ini.
show me every day as your peace in your wings, that you do just you say in your time. Mari kita berdiri dan in your time, in your time, thanks for peace you will in your time, Lord, my life to you I bring, make it song I have to sing, be to you every peace in your time. Lord, bless your name today. Lord, be so near every day as your teaching in your name, that you do just what you say in your time. Mari kita berdoa, teman-teman sekalian. Allah kepada manusia saja berdusta, bukan anak manusia saja yang bisa. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, dan dia berbicara dan tidak menepatnya. Kita patut bersyukur bahwa kita ada di dalam suatu era, suatu generasi yang sangat dimudahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dari generasi kepada generasi sampai kepada generasi yang kedua. Kami baikkan dengan kita terbuai karena dia pernah bertanya, adakah kalau anak manusia datang di dahulu dia menemukan iman? Kiranya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menjawab ini, bahwa Tuhan yang nyambung, kalau datang dan akan mendapati bahwa aku beriman kepada Tuhan. Sekalipun teknologi begitu canggih, begitu maju, tapi satu halnya, aku dan kita semua percaya bahwa Tuhan mempunyai rezeki. Tuhan memberikan yang berpikir kita sesuai dengan waktu dan generasi. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan dalam semua keterbatasan pengetahuan, kebenaran. Kami boleh berbagi dalam ibadah ini. Masih banyak hal yang kurang, tapi kami percaya kebenaran sudah disampaikan, pengetahuan sudah kami kemukakan, dan berdoa supaya Tuhan menolong menggunakan seiman ini untuk bersama-sama merenungkan dalam ibadah ini yang bisa melakukan. Kami tidak melakukan tips-tips kepada mereka, sebab sesungguhnya engkau saja yang hikmat itu akan mengajari kami dalam roh. Puji Tuhan, kami mohon mengampuni jika orang yang kami salah dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perasaan kami, dan kiranya kami mempersembahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi kami untuk kami bisa menjalani hidup kami di masa yang akan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dan saya sebagai